Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu Anda pernah mendengar wejangan Yesus yang disampaikan oleh penginjil Lukas mengenai sabda berikut ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda sedikit bermenung mengenai sabda Yesus ini. Setiap umat beragama melambungkan seruan kepada pencipta, apapun nama atau istilahnya pencipta itu. Termasuk kita penganut agama Kristen, Katolik dan non-Katolik, melambungkan seruan kepada Allah pencipta. Namun, banyak orang beragama membatasi iman hanya pada ritual, hanya pada seruan, pujian, ritual sesembahan. Orang merasa sudah beriman atau sudah beragama ketika sudah menyerukan nama Allah. Orang sudah merasa lega ketika sudah memenuhi kewajiban-kewajiban agama di hari atau waktu-waktu tertentu sebagaimana ditetapkan. Beragama dibatasi pada aspek ritual, sehingga banyak orang terjebak dalam praktek ritualisme. Beragama seharusnya menuntun orang sampai pada aspek spiritualitas. Ritual keagamaan menjadi praktek hampa, menjadi praktek yang kosong, jika tidak disertai dengan internalisasi, jika tidak disertai dengan upaya pendalaman untuk mendapatkan aspek spiritualitasnya. Dalam permenungan saya pribadi, penyebab dari orang beragama tetapi lemah dalam hal spiritualitas adalah karena tidak adanya pengenalan yang benar, yang sungguh mengenai Allah yang diimaninya. Benarlah bahwa orang tahu dirinya diciptakan, tetapi pemahaman dan pengetahuan iman perihal seperti apakah Allah yang menciptakan itu demikian miskin bahkan tidak ada. Lantas bagaimana mungkin pengetahuan iman itu memunculkan spiritualitas kalau orang tidak pernah memiliki pengenalan dan tidak pernah memiliki pengalaman akan Allah itu? Beriman tanpa pengenalan akan Allah bisa berakibat serius. Orang jatuh dalam ritualisme, yakni tertanam pemahaman bahwa saya sudah beriman atau saya sudah beragama kalau saya sudah menjalankan sederet ketetapan dan aturan keagamaan. Mengenai kejahatan, kemarahan, ketidaksetiaan, kesombongan, dan sejenis itu urusan lain. Tidak ada hubungannya dengan iman, tidak ada hubungannya dengan agama. Itu bisa menjadi dampak dari orang yang beriman, tapi tidak mengenal siapa yang dia imani itu. Bahkan dalam bentuk yang ekstrim, bagi saya, radikalisme dan fanatisme sempit juga akibat paling jelas dari beragama tanpa mengenal secara benar siapa Allah yang diimaninya itu. Sebab radikalisme dan fanatisme sempit itu indikasi dari orang yang mengalami kekosongan iman dan membahasakan Allah seturut emosi pribadi dan seturut kepentingan pribadi. Saya kerap berpikir, orang yang sombong, orang yang angkuh adalah gambaran orang yang sebenarnya mengalami kekosongan di dalam dirinya. Karena kekosongan itu, ia harus dan ia terpaksa mengisi dirinya dengan cara-cara yang berwarna keangkuhan, kesombongan, arogansi, dan sejenis itu. Termasuk tentang beriman atau beragama. Orang yang sombong dan orang yang angkuh dengan imannya, bagi saya mengindikasikan imannya yang sebenarnya dipenuhi dengan kekosongan. Kita bisa lihat gambaran beragama atau gambaran beriman yang seperti ini. Rajin beribadah, tetapi warna hidupnya gelap. Dipenuhi kebencian, persaingan, menakutkan, mengancam, menteror, permusuhan, dan lain-lain. Orang-orang tipe demikian sebenarnya bukan beriman, tetapi dia hanya berpikir bahwa dia beriman. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang sungguh beriman adalah orang yang mengenal Tuhannya, yang mengenalnya secara mendalam.
Itulah sebabnya mengenal Tuhan secara baik, mengenal Allah secara benar, adalah syarat dan kunci untuk beriman yang benar. Dan masih ingatkah saudara-saudari, itulah mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus, "Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga," setelah Petrus menyebutkan identitas Yesus secara benar. Tidak ada iman yang benar yang muncul dari pengenalan akan Allah yang samar-samar, yang setengah-setengah, apalagi yang sembarangan dan keliru. Karena itu benarlah kata dari Yesus, "Dari buahnya lah kita bisa tahu kualitas pohonnya." Kualitas pohon menentukan buah yang dihasilkannya. Secara pribadi, saya memiliki rasa syukur yang mendalam bahwa saya terlahir sebagai seorang Katolik, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristiani. Apalagi saya terlahir dalam keluarga yang sungguh mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip iman sebagai murid Yesus. Perlahan saya memahami benar bahwa dengan menjadi murid Yesus, saya mengenal dengan sungguh benar siapa, seperti apa, dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Dengan menjadi Kristen, saya menemukan bahwa pemahaman saya akan Allah tidak salah kaprah. Saudara-saudari, pengenalan yang benar inilah yang membantu kita untuk menginternalisasi setiap praktek iman kita akan Allah. Setiap ritual iman atau perayaan-perayaan iman tidak berdiri sendiri terpisah dari spiritualitasnya. Iman tidak terkurung hanya pada kepuasan atau pada pemenuhan ritual-ritual, tetapi iman memiliki efek personal dan sosial yang jelas. Sebagai murid Yesus, semakin kita beriman pada Allah, semakin kokohlah hidup kita. Salib dan penderitaan, luka dan tangis, kejatuhan dan kerugian, kekalahan dan rasa malu tidak membuat kita menjadi orang yang hidup seakan-akan tidak bertuhan, seakan-akan tidak memiliki Allah. Cara orang beragama yang sungguh mengenal Allahnya terlihat dari bagaimana reaksi-reaksinya terhadap penderitaan, terhadap rasa sakit, terhadap kejatuhan, terhadap kemalangan, kegagalan, kerugian, dan lain-lain. Orang yang sungguh terkoneksi atau yang sungguh terhubung secara benar dengan Allah yang benar akan mampu menghadapi semua fakta negatif kehidupannya dengan baik dan benar. Seperti kata-kata Yesus, orang yang mendengar perkataanku dan melaksanakannya, seperti orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Kekristenan menjamin kita untuk terkoneksi secara benar dengan Allah yang benar. Kekristenan itu lahir dari pengalaman bersama Allah. Kekristenan itu adalah gerakan keagamaan yang muncul karena pengalaman akan Allah. Allah memperkenalkan dirinya pada manusia. Allah membiarkan dirinya dialami secara real, sangat manusiawi. Kekristenan bukan hasil dari imajinasi, dari orang yang sedang jongkok di pinggir sungai. Kekristenan adalah gerakan keagamaan yang lahir karena pengalaman akan Allah. Pengalaman itu tidak tergantikan. Bahkan tubuh dan nyawa rela dipertaruhkan oleh komunitas awal untuk menyatakan bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka kenal tentang Allah adalah benar adanya. Bukan sebuah kebohongan, bukan ilusi, dan bukan sebuah konspirasi religius. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.